Kita memulai dengan sebuah pertanyaan untuk bisa dibahas bersama. Kalau kita ditanya kebijaksanaan yang ada dalam agama Buddha itu pada intinya apa yang dimaksud? Ke arah mana kebijaksanaan itu menjurus? Atau apa yang menjadi kandungan kebijaksanaan itu? Bagaimana kita menjawab? Ya, silakan. Terima kasih Bante, Wandami Bante. Saya mencoba untuk menjawab untuk makna kebijaksanaan di dalam agama Buddha, bahwa kebijaksanaan yang harus kita cermati di sini adalah untuk menyadari bahwa sesungguhnya tubuh ini kotor. Ketika kita tahu tubuh ini kotor, apakah kita masih suka dengan tubuh ini? Ketika kita tidak suka, apakah kita akan melekatinya? Tentunya tidak, dan itu adalah ketidaksukaan yang harus benar-benar kita sadari dengan pencapaian bahwa kita harus merenungkan bahwa tubuh yang kotor ini dengan kebijaksanaan itu sendiri. Baik. Ada yang lain? Silakan. Ya, silakan. Luar biasa. Terima kasih Wandami Bante. Kebijaksanaan menurut saya adalah ketika batin kita dalam kondisi yang bening sehingga bisa melihat dengan jelas mana yang kotor dan mana yang bersih. Oke. Terima kasih Bante. Baik, silakan pojok sana. Sana. Ya, Wandami Bante. Kebijaksanaan di sini adalah mengerti segala sesuatu sebagaimana apa adanya. Maksudnya bagaimana? Sebagaimana adanya maksudnya apa? Ya, seperti tadi, yang kotor adalah kotor, yang bersih adalah bersih. Oke, baik. Ya, Wandami Bante. Jawabannya itu sana. Ya. Wandami Bante. Kebijaksanaan yang dimaksud di sini adalah kita memiliki pengetahuan wija Bante, pengetahuan tentang hukum kebenaran Dhamma. Hukum kebenaran itu maksudnya apa? Para mata saca Bante, seperti yang Bante uraikan kemarin. Apa yang diuraikan kemarin? Bisa melihat tubuh ini kotor. Oke, baik. Jawab kotor bersih juga? Enggak, oke. Soalnya semuanya kotor bersih semua. Saya berharap ada jawaban yang lain. Izin bicara Bante. Kebijaksanaan dalam hal ini melihat segala sesuatu sebagai proses, di mana proses itu melihat kemunculannya, keberlangsungannya, dan kepadamannya Bante. Kemunculan, keberlangsungan, dan kepadamannya. Itu kebijaksanaan. Ya, untuk melihat kemunculan segala sesuatu sebagai proses, melihat keberlangsungannya sebagai proses, dan melihat kepadamannya juga sebagai proses. Itu kalau dalam istilah dhammanya disebut apa itu? Upada titik bangga. Upada titik bangga. Itu kebijaksanaan diperoleh dari mana itu? Dari cita bawana, dari enggak ada literatur yang mendasari? Ya, melihat
proses itu Bante sebagai. Enggak, ada literatur yang mendasari dari suta apa Oh, begitu? saya belum mencari sih Bante. Belum. Iya. Baik, Makasih Bante. cukup ya. Sudah ngopi belum? Sudah ya. Ya. Sang Buddha yang sebelumnya disebut sebagai bodhisattva mendapatkan sematan Buddha itu karena kebijaksanaan yang beliau capai, bukan kesucian beliau, bukan kewelas asian beliau. Dan kebijaksanaan yang dimaksud, apa kebijaksanaan itu artinya? Permisi dulu. Angkat tangan. Melihat segala dengan cemerlang Bante. Bagus. Kemampuan melihat secara cemerlang, melihat secara eksklusif, melihat sebagaimana adanya. Tetapi melihat sebagaimana adanya ini patut mengerti dengan baik. Jadi mengerti atau melihat sebagaimana adanya, melihat bunga sebagai bunga, ini adalah melihat sebagaimana adanya. Betul begitu? Salah. Melihat manusia sebagai manusia. Betul begitu? Ini manusia, ini hewan, ini orang tua. Ya memang semua tidak akan lepas dari persepsi. Ini, nah, bagaimana? Melihat manusia sebagai manusia, melihat sebagaimana adanya, melihat segala sesuatu yang tidak bisa dipertahankan. Iya, anicca. Anicca, Mengandung kelapukan. mengandung kelapukan. Ya, atau muncul proses padam. Oke. Satu. Yang lain? Jadi melihat ini sebagai keberadaan, melihat bunga sebagai bunga, melihat manusia sebagai manusia. Silakan. Sebagai perpaduan unsur maksudnya apa? Melihat manusia juga begitu. Ya, satu. Kalau manusia sebagai pancakandanya Sebagai pancakanda yang berkondisi. yang berkondisi. Arti berkondisi apa? Artinya itu muncul kalau ada kondisi. Kondisi artinya apa? Keberadaannya. Keberadaan. Berkondisi artinya berkeberadaan. Maksudnya yang mendukung keberadaannya itu berkondisi, Mas. Berkondisi itu yang pendukung keberadaan itu. Kalau tidak ada pendukung keberadaan itu tidak terjadi. Itu apa namanya, menggunakan bahasa asing. Maksudnya bersyarat itu apa? Membutuhkan satu kondisi lain yang Kondisi itu apa? penyebab. Ya, itu benar. Ya ini memang ini apa namanya, permisi mengejar begini, setuju enggak? Harus setuju ya. Iya. Kita menggunakan istilah asing berkondisi. Kondisi apa? Kondisi kalau diterjemahkan bersyarat, apa? Kondisi artinya keberadaan.
not make sense. Tidak memberikan makna apa-apa. Segala yang berkondisi adalah segala yang berkeberadaan. Makna yang terkandung di dalam itu apa? Begitu loh, kalau menggunakan berkondisi. Dan kondisi itu, condition itu apa? Conditioning. Apa itu? Membutuhkan yang tadi dikatakan prasyarat atau faktor pembentuk. Namanya berkondisi. Jadi, apa itu conditioning sentence? If, ya dah? Betul enggak? Jika ada ini, akan ada itu. Ini namanya conditioning. Jadi kita menggunakan sadapan, terus sadapan itu punya konotasi, yang kita gunakan konotasi yang justru tidak benar dan tanpa menjadi tidak bermakna. Baik, kembali pada tadi itu. Apa yang disebut dengan melihat sebagaimana adanya adalah melihat manusia bukan manusia. Melihat dewa sebagai yang bukan dewa. Melihat mata sebagai yang bukan mata, melihat winyana sebagai yang bukan winyana, melihat pancakanda sebagai yang bukan pancakanda, melihat nibbana sebagai yang bukan nibbana. Soalnya kalau sampai melihat itu sebagai yang itu, akan muncul persepsi, muncul sanya, ada onggokan, ada inti, ada diri di sana. Ini melihat sebagaimana adanya. Tetapi tidak melulu pada sebagai yang tidak ada diri, meskipun ini adalah idealnya, puncaknya, masih ada melihat sebagai yang senantiasa mengalami kepadaman atau dukkha. Dan sebagai yang selalu mengalami kemunculan dan kepadaman atau ketidakkekalan. Sebagaimana tadi dikatakan, yaitu kemunculan, keberlangsungan, dan kepadamannya. Jadi yang disebut Buddha menjadi punya sebutan Buddha karena kebijaksanaannya, dan kebijaksanaan ini bukan lain kecuali adalah satu saja, yaitu 4 kebenaran Arya. Harus diingat sebagai umat Buddha. Ini mestinya semacam apa ya, ungkapannya itu mati di air dangkal. Ya dah? Kita sering menjelaskan 4 kebenaran Arya, 4 kebenaran Arya sebagai hal yang sesuatu yang istimewa dalam ajaran Buddha. Tetapi saat kita ditanya menjadi terlupa untuk mengangkatnya. Jadi kalau ditanya kebijaksanaan dalam agama Buddha itu apa? 4 kebenaran Arya. Kebijaksanaan ini perlu diapakan? Kenapa? Dikembangkan. Dasarnya apa? Bahwasanya kebijaksanaan itu adalah hal yang patut untuk dikembangkan. Yang harus dicapai itu apa? Yang harus dicapai itu adalah wimutti, keterbebasan. Betul ya? Jangan bilang yang patut dicapai itu kebijaksanaan, salah.
Kebijaksanaan itu untuk dikembangkan yang menjadi alat untuk mencapai kebebasan. Jadi apa namanya, kita menjawab segala sesuatunya itu bukan mengambang atau apa ya, ada ketegasan dalam apa namanya, doktrinal agama Buddha. Kita ada kejelasan apa dan sebagainya. Dukkha adalah untuk ditengarai, betul ya? Dukkha adalah untuk ditengarai, untuk diketahui maksudnya. Mengapa untuk ditengarai? Jika tidak menengarai dukkha, bagaimana kita itu punya greget untuk memadamkan dukkha? Betul ya? Kalau kita sendiri tidak menyadari, oh ini loh dukkha, ini sang Buddha. Yang kedua adalah dukkha samudaya. Artinya apa dukkha samudaya? Sukihontu Pate. Dukkha samudaya atau dukkha samudaya Arya Saca itu adalah penyebab dukkha, yaitu kamatanha. Nggak usah panjang-panjang. Ya. Kita perlu menilik kata samudaya. Kemarin sudah disebut ya. Oh iya, betul. Oh, mirip samupada. Tapi sebetulnya sama artinya. Matahari terbit itu namanya matahari sedang berudaya. Udaya. Biasanya kalau dalam agama Buddha itu pasangannya dengan apa? Udaya pasangannya dengan waya. Yang lain bisa jawab benar karena melihat layar. Jadi waya artinya apa? Tadi itu loh Romo, apa itu? Kemunculan dan kepadaman. Udaya muncul, waya padam. Jadi udaya ini artinya apa tadi? Kemunculan. Sang artinya adalah sepenuhnya atau bersamaan. Ya, di sini kita cukup menerjemahkan samudaya itu kemunculan. Jadi dukkha samudaya di sini artinya apa? Kemunculan dukkha. Kenapa? Ada kata faktor enggak di situ bahasa palinya? Iya, jangan terbiasa dengan kemudian menambah-nambahi sendiri. Soalnya ini sebab nanti lari begitu loh. Kemunculan penderitaan. Jadi jangan lagi mengatakan bahwa Arya Saca itu adalah sebab dukkha. Tidak ada dasar. Apa yang ditemukan Sang Buddha, bahwa keberadaan dukkha ini
sesuatu yang memang sedemikian rupa tanpa kemunculan, tanpa kepadaman, atau sesuatu yang terdapat kemunculannya? Ya tentu Sang Buddha menengarai bahwa keberadaan dukkha ini ada kemunculannya. Tidak lain adalah kemunculan kegandrungan. Tidak lain adalah kemunculan tanha. Ini kalimat seperti ini perlu diingat-ingat. Nah, kemudian yang kinci samudaya dhammang sabbantang nirodha dhammang. Ini kalimat ini ada di mana? Pernah? Dhammacakkappavattana Sutta. Barang apapun terdapat kemunculan secara wajarnya atau secara alamiahnya, secara naturalnya, segalanya itu terdapat kepadaman secara wajarnya atau alamiahnya pula. Jadi, jika dukkha itu terdapat kemunculannya, dengan adanya doktrinal, pernyataan doktrinal seperti ini, dukkha itu semestinya ada kepadamannya atau tidak? Ada. Karena apa? Karena ada munculnya. Kepadaman penderitaan itu intinya itu kepadaman apa sih? Sangat tepat. Kalau kemunculan dukkha itu tidak lain adalah kemunculan kegandrungan, tanha. Kepadaman penderitaan ya kepadaman kegandrungan itu sendiri. Muncul kemudian sajak ketiga, dukkha nirodha. Nah, untuk mencapai atau merealisasi sajak ketiga, dukkha nirodha ini, ada formulasi yang disebut dengan sang jalan. Disebut jalan tengah juga bisa, disebut juga jalan Arya juga bisa. Tidak lain diawali dengan punya pandangan benar. Jika dukkha itu adalah untuk ditengarai, dukkha samudaya untuk diapakan? Untuk disingkirkan, untuk dilenyapkan, untuk diberantas. Dukkha, ya, tukang pak rinyeyang, bahasa palingnya ya, perlu tidak ditulis. Jadi kalau dukkha itu adalah sesuatu yang patut untuk ditengarai, dikenali, dukkha samudayo, yaitu kemunculan dukkha, patut untuk dilenyapkan, pahataba. Dukkha nirodha, kepadaman penderitaan, sesuatu yang patut dukkha nirodha gamini patipada, sajak keempat, sebagai hal yang patut untuk bawe tabba, kata kerja bawe tabba, kata bendanya adalah bawana, pengembangan. Dukkha nirodha gamini patipada yang harus dikembangkan. Dukkha nirodha gamini patipada itu apa? Apa? Panya, sila, dan samadhi. Jadi panya ini untuk diapakan? Dikembangkan. Di sini ini adanya. Panya, sila, samadhi tidak lain adalah rangkuman untuk apa?
Jalan Mulia Bernut 8. Yang pertama apa? Pandangan benar. Luar biasa. Yang menjawab pandangan benar itu tolong angkat tangan. Wah, salah satunya menjawab. Yang dimaksud pandangan benar itu apa? Menurut Karma dan Wipaka. Lanjut yang lain. Lanjut. Pandangan benar itu memiliki pengertian yang benar Bante tentang muncul timbulnya segala sesuatu. Yang lain. Pandangan benar tentang anicca, dukkha, dan anatta. Yang lain. Ya, pandangan benar diantaranya mencakup mengakui adanya alam dewa, mengakui adanya dana, berbakti pada orang tua. Lanjut. Tahu yang baik dan yang benar. Lanjut. Memiliki pemahaman dan pengertian terhadap 4 kebenaran mulia. Lanjut. Melihat sebagaimana adanya. Melihat sebagaimana adanya seperti tadi mengatakan bahwa manusia adalah sebenarnya bukan manusia. Sebenarnya apa? Gabungan dari Anjing. Bukan Bante. Manusia itu adalah sesuatu yang bersyarat yang gabungan daripada atom-atom sebenarnya itu. Berarti kita mengerti, menyadari, mengakui keberadaan atom. Iya, sebagai dasar. Sebagai dasar. Sebagai yang berinti. Tidak ada. Ya, kalau misalnya manusia juga tidak berinti, atom juga tidak berinti, apa dasarnya kita mengatakan sesungguhnya adalah atom? Ya Bante, jadi pandangan benar di sini adalah dengan memahami adanya dukkha. Dengan memahami adanya dukkha. Ya, sebab dukkha dan juga akhirnya dukkha. Itu mana ada sebab dukkha? Nah di sini dalam arti pandangan ini kita sudah memahami, melihat bahwasanya dukkha itu memang adalah sebab dari segala yang kita alami. Jadi dengan seperti itu pandangan kita akan muncul. Ya, tampak. Kalimat Romo sendiri itu susah untuk dimengerti apa yang dimaksud. Coba mengatakan sekali lagi. Ya. Bahwa segalanya itu gimana? Jadi pandangan benar di sini adalah seseorang yang sudah memahami mengenai dukkha. Ya kan, dukkha ini apa? Dukkha ini adalah yang tadi ada usia tua, sakit, dan kematian. Ya kan? Nah, di mana juga di situ ada sebabnya. Kenapa seperti itu dan bagaimana untuk mengatasi seperti ini juga dicarikan dengan akhir daripada dukkha. Nah, dengan kita bisa intinya apa? Intinya adalah 4 kebenaran Arya. Ya. Selesai? Oke, cukup. Hanya tadi mau koreksi. Kebenaran Arya kedua, jangan katakan sebab dukkha. Kemunculan dukkha. Saya enggak tegang. Harus pasang mood dong. Iya, pasang mood. Kalau pasang moodnya itu ya, kita sedang berbicara tentang ketepatan. Jadi wajahnya harus sinkron. Ya, 2 orang yang patut diapresiasi. Pandangan benar tidak lain adalah mengerti 4 kebenaran Arya. Ya, ini baru pengantar. Sudah makan waktu lumayan ini. Kita dihadapkan dengan satu pernyataan yang lain bahwa seseorang yang telah menembus keberadaan tidak ada diri, tidak ada inti,
sesungguhnya pada segala fenomena, sesungguhnya itu adalah kebijaksanaan yang tertinggi. Pernyataan ini bisa kita setujui tidak? Bahwa pencapaian tertinggi baru bisa dicapai setelah seseorang itu mengerti sebagai yang tidak ada inti, tidak ada diri. Ini adalah titik kebijaksanaan. Ini kita setuju tidak? Setuju. Siapa yang tidak setuju angkat tangan? Tidak ada. Kalau tadi setuju juga bahwa 4 kebenaran Arya adalah kebijaksanaan tertinggi, terus bagaimana dengan anatta ini? Dari mana datangnya? Mengatakan sebagai kebijaksanaan tertinggi. Belum. Baru dikomentari. Ya, jika memang berani untuk jawab ya silakan. Hanya pertapa kondanya yang mencapai arahat. Baru setelah mencapai sotapanna. Ya, mencapai. Baru kemudian setelah Sang Buddha menyampaikan Anatta Lakkhana Sutta, baru keempat pertapa yang lain mencapai sotapana. Korelasinya apa dengan jawaban tadi? Pertanyaan tadi. Karena pada waktu penyampaian Anatta Lakkhana Sutta lebih jelas gitu, Bante. Enggak, itu apa nama? Itu betul. Tetapi korelasi apa itu ini loh. Oh. Kita sedang berbicara antara 4 kebenaran Arya dan anatta itu loh. Itu kan bagaimana kita mengerti 2 entitas yang berbeda kan? Yang satu dikatakan kebijaksanaan tertinggi, tetapi yang satu juga iya, yang namanya tertinggi kan mestinya hanya satu. Iya betul, cuma satu. Datang dari mana itu anatta itu? Dan kita mengamini juga, menyetujui bahwasanya Nibbana bisa ditembus apabila sudah merealisasi dengan ya ketidakadadirian. Mengerti sebagai yang tidak ada diri, tidak ada inti, yang kekal abadi. Bagaimana ini? Baik, nggak usah tunggu jawaban. Kembali pada dukkha samudaya tadi mana? Bahwasanya, nah ini dukkhang Arya Saccang, kebenaran Arya bahwa demikian ini adalah dukkha. Singkatnya bahwasanya kelekatan terhadap pancakanda singkatnya kelekatan yang bersebab pada pancakanda adalah dukkha. Sanghitena pancupadanakan kanto Sanghitena secara singkatnya panca upadana adalah panca upadana khandha adalah dukkha. Panca upadana khandha dukkha. Sanghitena panca upadana khandha dukkha. Secara singkatnya kelekatan yang bersebab pada 5 gugusan adalah dukkha. Jika dukkha ini ada kemunculannya, yaitu dukkha samudaya, secara
pernyataan doktrinal, segala sesuatu yang wajar mengalami kemunculan, segala sesuatu itu pula mengalami kepadaman, sehingga dukkha ini ada kepadamannya juga jika ada kemunculannya dan kepadamannya. Dari sini sudah paham belum bahwa dukkha itu punya ciri apa? Apa? Muncul dan lenyap itu apa? Anicca. Di sini kita akan mendapatkan penyimpulan seperti ini, dukkha adalah anicca, jika kita menerjemahkan dukkha samudaya itu secara benar, yaitu kemunculan dukkha. Kalau kita menerjemahkannya sebab dukkha, tidak akan tersimpulkan yang namanya anicca itu. Yang satu mengatakan sebab, yang satu mengatakan kepadaman. Nyambung tidak keduanya itu untuk mendapatkan sebuah kesimpulan sebagai yang tidak kekal? Tidak nyambung. Ini loh alasannya. Dari salah menerjemahkan, kemudian apa tak jadinya itu? Rusak semua pemahaman kita. Untuk mendapatkan anicca-nya, yaitu mengenali sebagai yang tidak kekal. Keberadaan empat kebenaran Arya ini. Untuk mendapatkan anicca-nya, mengenali sebagai yang tidak kekal. Jadi kebenaran Arya ini dimaksudkan untuk memahami sebagai yang anicca. Anicca dalam sebab anicca, dalam sebab tidak kekal, muncul pengenalan sebagai yang tidak mampu bertahan atau tidak mampu ditahan. Dukkha. Dukkha artinya keberadaan yang sulit bertahan. Du artinya sulit. Kha itu satu partikel yang mengandung makna berlangsung atau yang menyandang, yang menyangga atau bersangga. Jadi sulit disangga, sulit ditopang, sulit berlangsung. Yaitu apa? Padam. Betul ya? Karena sesuatu itu anicca, tidak kekal, dalam arti setelah muncul itu padam, semua keberadaan bentukan-bentukan itu bagaimana? Bisa bertahan tidak? Tidak bisa bertahan. Keberadaan tidak bisa bertahan itulah bahasa Indonesia untuk istilah Pali dukkha. Anicca dukkha sanya. Ya, siapa yang sering atau senang lihat-lihat sutta di Tipitaka berbahasa Pali, bisa search anicca dukkha sanya itu bagaimana, ada di mana. Nah, jika sesuatu itu mengalami kepadaman karena tidak mampu bertahan, ketika sesuatu itu muncul sebagai sebuah onggokan, tampak sebagai sebuah onggokan, tampak pula inti atau diri sesuatu itu, esensi sesuatu itu. Tetapi setelah sesuatu itu mengalami kepadaman, sesuatunya itu, persepsi inti yang ada pada benda itu ikut padam enggak? Hilang juga. Jika ternyata yang namanya inti itu ternyata adalah muncul padam mengikuti kemunculan dan kepadaman bentukan itu, masih bisakah disebut sebagai inti? Itu namanya anatta.
Karena kepadaman-kepadaman ini muncul pengenalan sebagai yang tidak ada diri. Jadi kita mengerti anatta itu dari mana? Kita mengerti anatta dari mana? Dari 4 kebenaran Arya yang sedang kita pertentangkan tadi. Kebijaksanaan tertinggi itu apa? 4 kebenaran Arya atau anatta? Ada pernyataan bahwa sebelum seseorang merealisasi keberadaan tidak ada diri atas segala fenomena, sebelum itu dicapai, maka dia belum bisa dikatakan mencapai nibbana. Ini adalah bagian dari kebijaksanaan tertinggi. Dan itu adalah bagaimana itu bisa diterima tidak? Bisa. Terus tadi dikatakan bahwa kebijaksanaan tertinggi adalah 4 kebenaran Arya. Soalnya antara kebenaran Arya dan anatta ini bukan hal yang berbeda. Jika kita tidak mau bisa menyambungkan ini, mengkotak-kotak, ini kebenaran Arya, ini tilakhana, ini bojangga, ini bala, ini samsara, ini paticca samuppada. Pemahaman kita nggak kemana-mana tentang agama Buddha. Semuanya ada kaitannya. Dan sumbernya ada di 4 kebenaran Arya. Mengapa saya membahas seperti ini? Oleh karena sedang membahas tentang vipassana. Untuk mengerti cita bhawana, pengembangan batin dari sisi pandangan terang, vipassana, seseorang perlu mengenali keberadaan sebagai yang tidak kekal, yang tidak mampu bertahan, dan yang tidak ada diri, tidak ada inti yang kekal. Dan ini tidak lain adalah lanjutan dari pemahaman kita terhadap 4 kebenaran Arya yang merupakan puncak kebijaksanaan Sang Buddha. Sehingga jika seseorang mampu melihat segala hal apapun sebagai yang tidak ada diri, termasuk melihat 4 kebenaran Arya itu sendiri sebagai yang tidak ada diri, itulah keberadaan nibbana dicapai. Kita harus mengerti 4 kebenaran Arya itu juga anatta. Dan berbicara tentang 4 kebenaran Arya, tidak ada satu hal apapun di alam semesta, baik yang berupa bentukan ataupun yang bukan berupa bentukan, yang tidak tercakup dalam 4 kebenaran Arya ini. Apapun yang di alam semesta ini, dengan mengerti 4 kebenaran Arya, dengan mengerti kemunculan dan kepadaman, dengan mengerti sebagai yang tidak mampu bertahan, dengan mengerti sebagai yang tidak ada diri, inilah yang menjadi bahan yang sangat-sangat fundamental untuk mencapai kepadaman penderitaan secara benar. Apa yang kita sebut contohnya misalnya? Coba sebut saja. Semuanya itu, ya misalnya
Nah, termosnya itu coba diangkat itu. Wah, yang cantik itu. Nah, mengerti termos itu mengerti apa di antara 4 itu? Itu dukkha, dukkha samudaya, dukkha nirodha gamini patipada. Dukkha samudaya itu apa? Kemunculan dari kegandrungan. Iya, karena adanya kegandrungan akan termos itu. Keberadaan itu botol itu adalah apa? Sebagai apa botol itu? Sebagai kemunculan dukkha atau sebagai kepadaman dukkha atau sebagai dukkha atau sebagai jalan menuju ke kepadaman dukkha? Sebagai kemunculan duka, Bante. Sebagai tanha. Betul. Kalau botolnya itu sebagai kemunculan dukkha, menggandrungi botolnya itu sebagai apa? Menyenangi botolnya, muncul keserakahan terhadap botol. Sebagai apanya itu? Sebagai loba, Bante. Nah, dalam 4 kebenaran Arya itu sebagai apa? Dukkha, dukkha samudaya. Jangan katakan penyebab, tidak ada di sini. Ya, karena kegandrungan, Bante. Kemunculannya ini menyebabkan gandrung. Ya. Adanya kegandrungan akan termos ini, Bante. Keberadaan botol, keberadaan manusia, keberadaan surga, keberadaan neraka, keberadaan dewa, semuanya adalah dukkha sebagai sesuatu yang patut untuk dikenali. Harta adalah dukkha, kemiskinan juga dukkha, kekayaan juga dukkha. Dan dukkha itu ada kemunculannya, tidak lain adalah menyenangi, menggandrungi, atau membenci. Membenci itu karena didasari oleh kegandrungan juga. Kalau tidak ada kegandrungan, akan tidak ada kebencian. Oh, bahwasanya keberadaan tidak punya kegandrungan pada botol sesungguhnya adalah keterbebasan dari dukkha. Mengerti sebagai ini adalah sajak keberapa? Sajak ketiga. Berusaha punya mengerti apa sih yang disebut dengan kebijaksanaan itu dalam agama Buddha, tidak lain adalah mengerti 4 kebenaran Arya. Oh, inilah pemahamannya dukkha, dukkha samudaya, dukkha nirodha gamini patipada. Oh, dukkha samudaya, dukkha begini, dukkha samudaya begini. Masing-masingnya artinya apa? Dikembangkan sedemikian rupa. Terus dengan semangat mengembangkan kebijaksanaan. Keberadaan pengembangan kebijaksanaan ini sebagai apa? Dukkha nirodha gamini patipada. Dan selain dari keempat faktor atau poin dalam 4 kebenaran Arya, tidak ada apapun yang bisa dipakai sebagai penggolongan. Jika sesuatu itu menyenangkan dan yang menyenangkan itu tidak mengalami perubahan, tidak mengalami kerusakan, tidak akan lepas dari kepemilikan, sesuatu itu timpal tidak, setimpal enggak untuk digemari, untuk dilekati. Tidak setimpal.
Jawab, siapa yang jawab tidak setimpal angkat tangan. Telah mendengar dengan baik belum pernyataan saya? Jika ada sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu tersebut tidak mengalami perubahan, tidak mengalami kerusakan, tidak akan lepas dari kepemilikan kita, setimpal tidak untuk dilekati, untuk digandrungi. Alasannya apa tidak boleh dilekati? Sesuatu itu menyenangkan. Nah, menyenangkan itu mendatangkan kesenangan enggak? Iya. Terus kita bisa mendapatkannya dan tidak akan berubah. Apa salahnya di situ mendekati? Kenapa? Sesuatu yang kita lekati itu tadi menimbulkan tidak enak, penderitaan. Maka walaupun itu sesuatu yang menyenangkan dan tidak berubah, kita lekati, kita masih ada apa? Melekat itu yang tidak baik. Terima kasih. Maksud Bante Nibbana barangkali ya. Ya, jadi mau. Ini hanya pengandaian saja. Andai seorang lelaki mendapatkan seorang gadis yang muda tetap muda, tidak berubah, tidak pernah selingkuh, dan tidak akan diambil oleh laki yang lain, tidak akan tua juga. Setimpal tidak? Wah, langsung bilang setimpal. Ya, bosan. Kebahagiaan di dunia oleh makhluk-makhluk itu, kebahagiaan dunia oleh makhluk-makhluk itu nyata ada atau tidak sih? Nyata. Nyata tidak? Kita jangan menggunakan kacamata Arya. Masih di bumi nih. Nyata ada kebahagiaan. Dan itu diakui Sang Buddha, ada kebahagiaan bagi makhluk-makhluk. Suka itu ada. Hanya permasalahannya ada ketidakkekalan. Ketidakkekalan, sesuatu yang didapat yang menyenangkan, dan karena tidak kekal artinya akan lepas dari kepemilikan kita. Lepas dari sesuatu yang menyenangkan itu sesuatu yang mengecewakan atau tidak? Kekecewaan itu kebahagiaan atau penderitaan? Manusia yang pintar itu menginginkan kebahagiaan atau penderitaan? Kenapa ketawa? Kalau masih melekat artinya masih memungkinkan kecewa. Kalau masih memungkinkan kecewa masih memungkinkan menderita. Kalau masih memungkinkan menderita masih memungkinkan bodoh. Betul ya? Kita akan menertawakan itu ya? Mengapa anicca itu dipegang dalam pengembangan batin, dalam melihat objek?
Oleh karena dengan mengerti sebagai yang tidak kakal, menyadarkan kita untuk tidak melekati. Dan karena tidak melekati, tidak akan mendatangkan kekecewaan. Dan karenanya kita selamat dari penderitaan. Dan itu adalah orang pintar dan orang yang tenang, tidak bergejolak, tidak panas, tidak berombang-ambing, tidak sengsara. Sabak sangkara samata, redamnya segala bentukan, yaitu cetasika-cetasika. Ini mengerti anicca. Jadi kalau hanya vipassana, apa itu? Mengerti sebagai yang anicca. Oh ya, satu. Terus setelah mengerti anicca itu kenapa? Bingung. Ya pokoknya anicca. Soalnya apa? Kebanyakan kita ya, mengertinya secara dogmatis, bukan sebagai doktrinal. Untuk kebahagiaan berupa kedamaian yang nyata, mengapa anicca? Dipegang. Demikian pula dengan dukkha. Jika sesuatu mengalami kepadaman secara alamiah seperti itu, yang mengalami kepadaman itu sebagai yang patut tidak untuk dilekati, digandrungi. Dan jika segala sesuatunya itu tidak ada diri dalam arti sebagai yang kosong, sebagai yang semu, sebagai yang tidak berpemilik, dan sebagai yang di luar kuasa, jika sesuatu itu kosong, bahwasanya gelas bukan gelas, bahwasanya manusia bukan manusia, wanita bukan wanita, gadis bukan gadis, yaitu kosong, karena menembus keberadaan tidak ada diri di dalamnya, masih adakah keinginan untuk menggandrungi sesuatu yang direalisasi sebagai yang kosong itu? Apa kegandrungan terhadap apa kalau sesuatu itu memang kosong? Iya, tidak ada yang digandrungi, itu tidak ada. Menggandrungi demi siapa kalau sesuatunya itu memang tidak ada? Ah, Bante, mengada saja. Manusia ada gitu loh. Tidak ditolak bahwa manusia itu ada, yaitu adanya secara perpaduan dari komponen. Tapi komponen itu sendiri juga perpaduan dari subkomponen. Dan subkomponen itu perpaduan dari sub-subkomponen dan seterusnya. Mudahnya, sebagaimana yang sering saya contohkan, untuk mengerti keberadaan tidak ada diri dalam arti sebagai yang kosong ini adalah sapu lidi. Ada yang belum tahu sapu lidi? Angkat tangan. Ada itu, ya sapu lidi itulah. Kalau ada orang si B, si C menunjuk, itu bukan sapu lidi. Itu adalah apa begitu yang lain. Termos atau mungkin apa. Atau mungkin apa. Ya ditolak mati-matian. Kamu itu gila, ini kan sapu lidi. Oke, baik. Kita telusuri, kita telisik. Sebetulnya sapu lidi itu awalnya dari daun kelapa. Daun kelapa itu disisik daunnya, tinggal tulang daun. Tulang daun inilah yang disebut dengan
lidi. Jadi lidi ini ya dapat dari daun kelapa. Satu disisik menjadi lidi, letak. Sisik lagi, letak. Sisik lagi, letak. Setelah terkumpul, namanya adalah lidi-lidi atau kumpulan onggokan lidi. Nah, kumpulan lidi ini diikat pangkalnya, dipotong ujung lembeknya, disebut dengan belum tentu. Ikatan lidi. Pernah lihat enggak lidi itu diikat pangkalnya, ujungnya itu yang lembek itu dipotong, diletakkan di kamar tidur. Apakah kita menyebutnya sapu lidi? Salah sebut. Namanya bukan sapu lidi. Namanya adalah kebyok. Soalnya dikatakan sapu lidi tidak dipakai untuk menyapu. Dikatakan sapu lidi, sapu dari lidi karena untuk menyapu. Itu di kasur itu tidak untuk dipakai menyapu tapi untuk gebuk. Ya. Oke. Itu hanya intermezzo saja. Setelah dipakai untuk menyapu, baru disebut dengan sapu lidi. Setelah menjadi dalam tanda petik sapu lidi, kita diminta untuk menunjuk. Yang disebut sapu lidi itu yang mananya sih? Lidi yang mana yang mewakili sebagai sapu? Atau pengikatnya itu yang sapu? Kumpulan onggokan. Kalau kumpulan secara kolektif begitu, ada intinya enggak di dalam? Mana sih yang intinya itu? Bukan sebutan, konsep saja. Karena ada onggokan. Onggokan, yaitu dalam bahasa palingnya itu adalah onggokan. Keberadaan onggokan itu yang menghapus, yang menyapu, yang menutup pengetahuan sebagai yang tidak ada inti, yang kosong itu. Karena berupa onggokan. Nah, disuruh mencari mana lidinya. Cari, korek. Lidi paling tengah mungkin. Ternyata juga lidi juga. Ditunjuk pengikatnya yang menjadikan lidi-lidi itu menjadi sapu. Apakah itu lidi? Sapu lidi? Bukan juga. Soalnya kalau begitu semua tali namanya sapu lidi. Korek punya korek, cari punya cari, talinya lepas, sapunya hilang.
menjadi lidi-lidi yang berserakan. Jadi keberadaan sapu lidi itu apa? Intinya di mana? Demikian pula bentukan-bentukan yang lain termasuk jasmani dan batin ini. Mengapa jasmani dan batin? Karena jasmani dan batin adalah sebab kemunculan kemelekatan. Panca upadana kanda. Nah, menerjemahkan panca upadana kanda itu juga perlu ketelitian. Panca artinya apa? Upadana artinya apa? Kanda artinya apa? Gugusan. Sehingga ketiga kata ini jika diartikan adalah jawabannya jasmani dan batin sebab kemunculan kemelekatan. Jasmani dan batin sebab kemunculan kemelekatan. Ya. Kemelekatan itu yang menyebabkan munculnya pancakanda. Enggak, upadana dulu. Kemelekatan baru ada pancakanda. Saya menanyakan tadi itu tidak ada, bukan komentar yang lain. Oh iya, artinya apa ini? Pelekatan terhadap 5 gugusan pembentuk. Oke. Pembentuk kehidupan. Jika yang namanya hidup itu adalah pancakanda, dan pancakanda itu ada yang melekati. Iya. Kemelekatan terhadap pancakanda. Iya. Apa yang melekati? Yang melekati pandangan salah berarti. Jangan sampai kita kemudian mengarah ke sesuatu yang sangat-sangat krusial, fatal. Kalau pancakanda ini sudah kesemuanya, terus panca upadana kanda, kita menerjemahkannya itu adalah kemelekatan terhadap pancakanda. Artinya apa? Mengasosiasikan bahwa ada sesuatu di lain pancakanda ini yang melekati, dan itu berbahaya. Betul ya? Berbahaya sekali, seolah-olah ada sesuatu yang lain. Apa itu? Itu yang namanya diri itu. Bahayanya di situ. Jadi mengapa? Ya, panca upadana kanda mesti diterjemahkan secara benar. Bahwasanya adalah 5 gugusan penyebab atau sebagai tempat munculnya upadana. Sedangkan upadana sendiri ada berapa? Apa saja? Diti upadana. Kama upadana. Kama upadana, diti upadana, silabata upadana, atawata upadana. Diti atau bawa? Oh iya, bawa upadana. Bawa upadana. Kama upadana. Wis, mau. Kama upadana se. Iya. Bawa upadana. Iya. Terus? Silabata upadana. Silabata upadana. Iya, terus atawata upadana. Atawata upadana. Jadi upadana sangat-sangat luas. Tidak melulu kemelekatan terhadap pancakanda kan? Itu loh. Kalau terjemahan awal kemelekatan terhadap pancakanda kan seolah-olah itu hanya melekati pancakanda saja. Padahal yang dilekati itu bukan pancakanda saja, termasuk gadis manis juga dilekati untuk lelaki. Iya toh? Ramo ya.
Artinya pancakanda sangat-sangat luas, dijabarkan menjadi ada 4 itu. Kama upadana, bhava upadana, silabbata upadana, dan atawada upadana. Kemelekatan berupa kesenangan indrawi, kemelekatan berupa alam-alam, kemelekatan berupa kemelekatan berupa sila dan brata. Tahu brata? Tapa dan brata itu beda. Brata itu bentuknya, tapa itu prosesnya. Namanya topo broto. Brata itu contohnya apa? Ngebleng, ngerawat, mutih, ya, atau bersikap, bertindak, berlaku seperti layaknya lembu, anjing dalam rentang waktu tertentu. Ya, punya cara sendiri. Atau termasuk misalnya selama sisa hidup ini aku akan tidak bernaung di atap. Jadi akan berada di tempat terbuka. Atau selama hidup ini aku akan tidak berbaring. Berdiri, berjalan, duduk, ya silakan, pokoknya tidak berbaring. Itu juga brata. Selama hidup aku akan hanya makan sekali saja sehari. Artinya tidak lebih. Itu juga brata. Nah, bukan ekstrim. Brata itu praktek khusus. Bagi kita yang kental sekali kesenangan indrawi, mengatakan itu ekstrim mungkin. Nah, jadi apa? Tapanya itu berupa apa? Tapanya itu ketika mampu melawan nafsu ragawi tentang aduh ini tidak nyaman loh tidak berbaring, tapi mampu memberantas ketidaksenangan itu namanya tapa. Paham ya? Beda antara tapa dan brata. Tapa artinya apa? Tapa artinya apa? Bertapa. Tapa artinya apa? Tapa itu artinya membakar. Bertapa artinya adalah proses untuk membakar. Membakar apa? Membakar keburukan-keburukan. Beda dengan brata, yaitu bentuknya, cirinya, warnanya, warna prakteknya itu apa? Brata. Tapa itu kualitas hati yang upaya dalam memberantas hal buruk, namanya itu tapanya di situ. Nah, sehingga sebutannya topo broto. Itu istilah Jawa kuno ya, bukan Jawa kuno sih, ya istilah kuno begitulah. Ya. Nah, baik, ini sudah waktunya selesai. Jam 5. Kita tadi menjelaskan tentang panca upadana kandha, terjemahannya untuk pemahaman terhadap anatta sebagai yang kosong, yaitu dicontohkan sapu lidi. Demikian pula jasmani dan batin punya ciri kosong. Jika sapu lidi pada intinya adalah memang tidak ada, yang ada hanya apa?
Hanya namanya saja Sapolidi, barangnya mana? Tidak ada. Demikian pula dengan tubuh. Termasuk organ tubuh masing-masingnya, jantung, paru, ginjal, yang ada hanya namanya, barangnya tidak ada. Karena apa? Itu sebatas kumpulan, itu kosong. Hanya ada namanya saja, sebutannya saja. Sehingga jika dimengerti secara jelas, secara sebenarnya itu kosong belaka, kalau mau melekati apa? Kan sinting melekati sesuatu yang kosong. Dan kalau yang melekati ini ternyata juga pancakanda dan adalah sesungguhnya kosong, tidak ada diri, melekati demi siapa? Ada enggak yang dituju? Tidak ada juga. Mengapa anatta? Dengan tidak munculnya kemelekatan, muncul tidak kegandrungan? Muncul tidak kebencian? Nafsu ragawi? Dengan tidak munculnya nafsu ragawi, kebencian, akankah batin mengalami panas, sesak, terhimpit, gelisah? Itu semua nama lain apa? Ketenangan. Didasari oleh apa? Didasari oleh amoha atau wija atau panya. Di mana panyanya? Anatta itu adalah panya. Anatta itu adalah wija. Mengapa anatta itu wija adalah nyana adalah panya? Datang dari 4 kebenaran Arya. Ya, lanjut sesi berikut.